Perkenalkan, saya Mudi. Saya tergabung di kelompok Tani Satria Tani Hanggawana. Lahan saya di Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dan saya petani melon. Awal saya terjun di dunia pertanian itu di 2019. Itu 2019 tidak ada basic sama sekali di pertanian. Saya mencoba untuk belajar, dilatar belakangi dengan melihat di desa saya sendiri, Desa Gumalar itu banyak lahan pertanian yang tidak produktif. Kemudian berinisiatif, saya belajar melon di 2019, yang kemudian lanjut 2020 saya tanam sendiri. Memilih di pertanian itu pertama memang awal mula itu saya melihatnya lebih fleksibel waktu, kemudian kaitannya profit di pertanian itu ternyata sangat luar biasa. Ini yang memotivasi saya akhirnya terjun ke pertanian, ya karena profit yang cukup luar biasa. Melon punya beberapa kelebihan. Jadi pertama, durasi tanam, usia tanamnya itu cukup singkat. Jadi 2 bulan, melesetnya itu 70 hari lah. Itu di pertanian ini termasuk tanaman yang cepat. Nah, kemudian tidak hanya di usia, namun juga di nilai harga jual melon itu sendiri. Tidak bicara jual end user ya, di off takernya juga ini sudah tinggi. Jadi sangat matching sekali dengan keinginan anak-anak muda yang pada umumnya itu kan setara UMR lah. Nah, ini kita bisa melebihi di atas UMR, Mas. Jadi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat per bulannya. Tentunya dengan perawatan yang baik, hasil yang baik. Untuk pasar melon sendiri, kita ada beberapa metode. Pertama, selalu kita lakukan gebiar petik buah. Itu untuk pemetikan pertama, itu kita durasikan 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, peruntukan berikutnya adalah pasar untuk reseller, untuk jaringan kita. Setelah jaringan kita, kiranya kita melon masih ada atau masih sisa banyak, kita langsung kirim langsung ke toko-toko sekitar Kabupaten Tegal maupun di luar Kabupaten Tegal. Untuk varietas melon yang kita tanam, kita tetap menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi untuk saat ini di 2023 ini cukup tren, yaitu melon yang saya pegang ini. Ini melon salah satunya adalah yang kita tanam Sweetnet 9 atau Royal Honey, ini yang dari Thailand. Kemudian ada beberapa varietas lain kayak Itanon. Terus rock melonnya juga ada, Fujisawa, Rangipo kita juga lagi tanam. Nah, itu menyesuaikan dari pasar yang seperti apa kayak gitu. Untuk lahan kita ada 2 sistem budidaya. Pertama di lahan terbuka dan di dalam greenhouse. Jadi untuk melon-melon jenis premium itu kita peruntukannya adalah di dalam greenhouse. Nah, kemudian untuk kita ada jenis lain, jenis yang biasa itu melon, kalau masyarakat bilang itu melon madu. Kita ada lahan seluas 1 hektar. Nah, itu untuk pemenuhan kebutuhan lokal, Mas. Itu harganya sangat nyaman untuk masyarakat kita. Dan memang kita tidak kita pungkiri, untuk melon yang jenis premium ini kita tanam yang di dalam greenhouse ini harganya agak tinggi lah, 2 kali lipat dari harga melon biasa. Tapi tetap antara melon biasa maupun melon ini premium ini sebetulnya adalah sama-sama, Mas. Jadi ketika melon lokal ya atau melon biasa itu kita main volume, dengan harga standar kita bisa dapat profit yang sama dengan melon ini. Melon ini kita tanam sedikit tapi harganya tinggi. Nah, itu masing-masing punya kelemahan kelebihan. Tidak hanya budidaya
budidaya di lokasi ini kita punya beberapa mitra di luar lahan kita. Jadi tersebar di seluruh Kabupaten Tegal, kira-kira ada 20 greenhouse. Tentunya untuk menangkap peluang pasar, permintaan dari pasar, kita tidak bisa melaksanakannya itu sendiri ya Mas. Makanya kita buka kemitraan adalah dalam rangka untuk menangkap peluang pasar yang ada. Jadi permintaan saat ini pun baru 1 off-taker kita per minggu harus 1 ton. Itu untuk melon premium. Untuk melon biasa itu bisa 10 ton per minggu. Dan dengan lahan kita yang 1 hektar ini sangat jauh Mas, masih belum lah, masih perjalanan masih panjang. Maka dari itu kami di sini buka kemitraan. Ya, kita menggunakan greenhouse itu salah satunya adalah kaitannya dengan safety Mas. Jadi safety untuk tanaman itu sendiri. Jadi dengan menggunakan greenhouse, alhamdulillah untuk hama, virus, penyakitnya itu kita lebih bisa dikendalikan Mas. Makanya ke depan kemungkinan kita akan beralih ke greenhouse semua. Jadi lahan terbuka kita yang 1 hektar nanti kita akan jadikan ke greenhouse semua, insya Allah. Di sini kita berbudidaya juga tentunya terbuka dalam arti kita mempersilahkan semua orang yang kiranya memang ingin belajar, kita bareng-bareng belajar. Memang kita juga ada arah tujuan untuk menggandeng sebanyak-banyaknya, menciptakan sebanyak-banyaknya petani muda berikutnya Mas. Karena memang regenerasi kita untuk pertanian itu sangat rendah. Jadi tidak hanya kita mengejar ini profit, kita juga ingin mengajak agar anak-anak muda itu mau di pertanian. Saat ini di lokasi kita ini kita punya 30 anak muda Mas di usia 17 sampai 20 tahun. Alhamdulillah teman-teman muda ini sudah ambil bagian pegang beberapa greenhouse, satu tim. Kami juga di sini bekerja sama dengan SMK sekitar Kabupaten Tegal yang setiap tahun itu ada anak-anak untuk PKL di sini untuk belajar budidaya melon yang kemudian nyambung dengan program beasiswa petani milenial yang itu disponsori anggarannya itu dari lembaga Rumah Sosial Kutub. Ya harapannya kita juga bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan meregenerasi petani-petani muda lainnya. Budidaya kita mulai dari olah tanah, olah lahan, kemudian setelah itu kita lanjut ke persemaian benih, ya kita semai sendiri. Setelah masuk di usianya siap untuk tanam, kita lakukan penanaman atau transplanting, lanjut perawatan. Nah di perawatan ini sebelum menjelang panen di dalamnya kita ada yaitu penyiraman, kemudian pemupukan yang 1 minggu sekali, kemudian tetap kita ada penyemprotan ya, jadi untuk proteksi daripada hama penyakit. Walaupun kita tanam di dalam greenhouse itu tidak menutup kemungkinan penyakit juga bisa masuk, jadi tetap ada proteksi untuk penyemprotan. Mungkin ada yang sedikit nilai tambah di kita tidak semuanya menggunakan bahan-bahan sintetis. Jadi dari olah tanahnya kita menggunakan bahan organik sebesar-besarnya Mas. Kita 70% menggunakan organik untuk media tanam. Kemudian di perawatannya kita juga selang-seling antara pestisida nabati dengan pestisida sintetis. Jadi berimbang kayak gitu. Fase akhir kita sudah tidak ada yang namanya perlakuan kimia. Makanya alhamdulillah di tempat kami khususnya untuk budidaya melon ini terkenal residu kimianya kita rendah sekali karena perawatannya itu kita melibatkan bahan-bahan organik juga menjelang panen kita adanya treatment untuk residu sekecil-kecilnya seperti itu Mas. Ya untuk para pemuda di luar sana jangan takut untuk bertani itu asik, bertani itu menyenangkan, yang pasti menguntungkan. Maka dari itu mari kita bertani, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi.